2025 ini kayaknya bakal jadi salah satu game changing di industri film di Indonesia deh. Kenapa ya? Hai Sobat SS Media. Kamu tahu nggak sih, sejak awal tahun sampai saat ini, industri film di Indonesia merupakan salah satu industri yang paling ramai diperbincangkan. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, tapi sejauh ini banyak banget nih film-film yang bisa jadi terobosan baru, baik yang sudah tayang ataupun yang rencananya akan tayang pada tahun ini. Penasaran nggak sih apa aja filmnya? 9-in-1 akan membawa kamu untuk menyaksikan 9 sinema karya anak bangsa dengan berbagai perspektif. Yuk, let's go! 1 kakak, 7 ponakan. Di awal tahun kemarin, dunia perfilman kembali diguncangkan oleh Yandi Laurens, sutradara kondang yang namanya sempat viral juga lewat film sebelumnya yaitu Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Film dengan genre komedi keluarga ini dirilis di bioskop pada 23 Januari kemarin loh. Dalam ceritanya, film ini mengisahkan tentang seorang kakak yang harus mengurus 7 keponakannya setelah kejadian tak terduga. Dengan latar belakang kehidupan sehari-hari, film ini menghadirkan dinamika keluarga yang hangat dan penuh tawa. Respon masyarakat terhadap film ini sangat positif loh. Mulai dari alur, karakter, set latarnya, hingga dunia dalam film yang dibuat dengan sempurna. Pengambilan gambar yang sederhana namun penuh makna pun tetap menjadi ciri khas dari Yandi Laurens. Di IMDb, rating film ini menyentuh 8,6 dari 10. Angka yang fantastis untuk film keluarga di Indonesia. Perayaan Mati Rasa. Kalau tadi cerita keluarga khasnya Yandi Laurens, sekarang giliran karya sutradara muda yang namanya mulai bersinar di industri film Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Umay Shahab? Dirilis pada 29 Januari 2025. Perayaan Mati Rasa yang diproduksi Cinemaco Pictures ini mengangkat tema kehilangan dan proses penyembuhan emosional. Menggambarkan perjalanan karakter utama dalam menghadapi duka. Kalau di film 1 Kakak 7 Ponakan, dunia terasa hangat. Dalam film ini, dunia terasa sangat dingin. Sebagai penggambaran hati seorang anak yang hampa karena kehilangan ayahnya. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap film ini, terutama pada penampilan Iqbal Ramadan yang dianggap menyentuh. Rating di berbagai platform pun menggambarkan bagaimana film ini merangkul masyarakat dengan begitu dekat. Di IMDb, rating film ini menyentuh 7,2 dari 10. Film ini menjadi terobosan baru, khususnya bagi karya dari para sutradara muda di Indonesia. Petaka Gunung Gede. Jika ditanya, film mana yang berani rilis dan bersanding di poster bioskop dengan Interstellar IMAX-nya Nolan, jawabannya adalah Petaka Gunung Gede. Film dengan genre horor yang dirilis pada 20 April 2025 ini disutradarai oleh Azhar Lubis, mengisahkan sekelompok pendaki yang menghadapi kejadian supranatural saat mendaki Gunung Gede. Film ini menampilkan ketegangan dan misteri yang intens yang saling bersangkutan. Film dengan total 150 orang porter ini membuat beragamnya respon positif dari netizen, beberapa memuji atmosfer horor yang berhasil dibangun. Sementara yang lain merasa alur cerita kurang konsisten. Rating film ini di IMDb sekitar 5,6 dari 10, walaupun mungkin angka yang kurang memuaskan. Terlepas dari itu, semua film Petaka Gunung Gede adalah film horor dengan visual traveling gunung yang indah loh guys. Pabrik Gula. Dirilis pada akhir Maret 2025. Pabrik Gula adalah film horor karya Awi Suryadi yang diadaptasi dari thread viral Simple Man. Film ini mengisahkan sekelompok buruh musiman yang mengalami teror supranatural di sebuah pabrik gula tua. Diproduksi oleh MD Pictures. Film ini menawarkan durasi 2 jam 13 menit penuh ketegangan.
Film ini mendapat respon positif dari penonton, dengan banyak yang memuji atmosfer horor yang berhasil diciptakan. Namun, ada juga kritik terhadap beberapa elemen cerita yang dianggap klise. Secara keseluruhan, film ini berhasil menarik perhatian pecinta horor lokal. Norma, Antara Mertua dan Menantu adalah drama keluarga yang dirilis pada 31 Maret 2025, disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Film ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara mertua dan menantu, menggambarkan konflik dan penyelesaiannya dengan pendekatan yang realistis. Diproduksi oleh The Company. Film ini menampilkan akting yang kuat dari para pemerannya. Penonton memberikan respon positif terhadap film ini, terutama pada penggambaran karakter yang mendalam dan alur cerita yang relatable. Rating yang diperoleh menunjukkan bahwa film ini berhasil menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang pernah mengalami situasi serupa. Komang adalah film yang dirilis pada 31 Maret 2025, disutradarai oleh Naya Anindita. Film ini terinspirasi dari lagu populer karya Raim Laode dan mengisahkan perjalanan cinta yang penuh liku. Diproduksi oleh Starvision, film ini menawarkan visual yang indah dan musik yang menyentuh. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap film ini, terutama pada sinematografi dan soundtrack yang memikat. Rating yang diperoleh menunjukkan bahwa film ini berhasil menggabungkan elemen musik dan cerita dengan harmonis, menjadikannya pengalaman sinematik yang emosional dan estetis. Jumbo adalah film animasi yang dirilis pada 31 Maret 2025, disutradarai oleh Ryan Adriandi. Film ini mengisahkan petualangan Don yang mencari jati dirinya. Diproduksi oleh V-Cinema Studios dengan Springboard dan Anami Films, film ini ditujukan untuk penonton segala usia, dengan pesan moral yang kuat. Penonton, terutama keluarga dan anak-anak, memberikan respon positif terhadap film ini. Animasi yang menarik dan cerita yang hangat membuat Jumbo menjadi pilihan hiburan yang menyenangkan. Rating yang diperoleh mencerminkan kualitas produksi yang baik serta nilai-nilai positif yang disampaikan. Kodrat 2. Kodrat 2 adalah sequel dari film horor sukses sebelumnya, dirilis pada 31 Maret 2025 dan disutradarai oleh Charles Ghazali. Film ini melanjutkan kisah Ustaz Kodrat dalam menghadapi kekuatan jahat yang mengancam. Diproduksi oleh Magma Entertainment dan Rapi Films, film ini menawarkan aksi dan horor yang lebih intens. Respon penonton terhadap sequel ini cukup positif, dengan banyak yang memuji peningkatan kualitas cerita dan efek visual. Rating yang diperoleh menunjukkan bahwa Kodrat 2 berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan standar film horor Indonesia. Pengepungan di Bukit Duri. Film aksi thriller yang dirilis pada 17 April 2025, disutradarai oleh Joko Anwar. Film ini merupakan hasil kolaborasi antara Come and See Pictures dan Amazon MGM Studios, menjadikannya proyek kerjasama pertama antara studio Indonesia dan Hollywood untuk film layar lebar di Asia Tenggara. Film ini mengisahkan perjalanan Edwin, seorang pria yang menyamar sebagai guru pengganti di SMA Duri untuk mencari keponakannya yang hilang. Sekolah tersebut dikenal sebagai tempat bagi siswa-siswa bermasalah, menambah kompleksitas misi Edwin. Bersama Diana, mereka harus menghadapi tantangan besar ketika kerusuhan pecah di seluruh kota, memerangkap mereka di dalam sekolah yang kini menjadi medan pertempuran. Film ini mendapat apresiasi tinggi dari penonton dan kritikus, terutama karena keberaniannya mengangkat isu-isu sosial yang relevan, seperti diskriminasi dan kekerasan rasial. Dengan sinematografi yang memukau dan alur cerita yang mendalam, Pengepungan di Bukit Duri berhasil menyajikan pengalaman sinematik yang menggugah dan penuh makna. Itu dia 9 film terbaru karya anak bangsa yang ramai diperbincangkan di media sosial tahun ini. Sebagai sesama warga Indonesia, mari kita dukung terus semua karya dalam negeri,
supaya bisa lebih mendunia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik berikutnya. See you guys in the next video!